terima kasih Tuhan. Ora lala boya sikara lala, ora sikara lala. Ya Tuhan, kami mau menuai ya Tuhan Yesus. Di tahun penuaian ini Tuhan, kami mau menuai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Cara-cara-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita percaya sama-sama katakan. Amin. Katakan tahun 2025 adalah tahun penuaian. Kita akan menuai dengan dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, saya mau coba pada siang hari ini, saya mau coba share pada Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya terima kasih Bapak Hengki untuk undangannya ke tempat ini, Ibu. Ya. Saya akan coba share siang hari ini mengenai proses menjadi penuai, atau lebih tepatnya proses ya, atau perjalanan untuk kita bisa menuai di tahun 2025 ini. Amin. Amin. Semua kita percaya tahun 2025 dikatakan tahun penuaian. Betul ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dikatakan kita akan menuai jiwa-jiwa ya, kita akan menuai banyak ya, menuai jiwa-jiwa, menuai berkat ya, menuai buah roh ya, dan banyak lagi kita akan menuai di tahun 2025 ini. Nah, tapi sebelumnya mari saya mau ajak kita merenungkan siang hari ini proses untuk kita bisa menuai ya, atau proses untuk kita bisa menjadi penuai begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang pertama saya tuh kepingin share dulu mengenai perjalanan profetik saya ya di tahun 2023 bersama dengan Bapak, boleh next, bersama Bapak Pendeta Peter, Pak Nimela dan Ibu Christine ya. Kami ada perjalanan di Tanah Perjanjian pada bulan Februari tahun 2023 yang lalu ya. Nah, maka perjalanan pertama kami ke Tanah Perjanjian ini kita, karena kami melalui Yordania ya, jadi kami diberi kesempatan mengunjungi Gunung Nebo ya, atau Bukit Nebo gitu ya, Gunung Nebo. Nah, Bukit Nebo ini adalah, atau Gunung Nebo ini adalah gunung atau tempat terakhir sebelum Musa meninggal gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, jadi Tuhan berkatakan kepada Musa, Musa, aku kasih lihat kamu tanah perjanjian, ya kamu pandang ke utara, kamu pandang ke selatan, kamu pandang ke timur, ke barat, tapi kamu nggak bisa masuk, ya, kamu hanya boleh melihatnya. Nah, tiba-tiba ada satu pelajaran yang indah gitu, yang kami terima pada waktu kami ada di Gunung Nebo ini, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita janganlah seperti Musa yang pada waktu itu kita tahu ceritanya. Kenapa Musa dilarang oleh Tuhan? Ya, akhirnya dia tidak sampai masuk ke tanah perjanjian. Dia hanya boleh melihat tanah perjanjian, ya, tapi dia tidak bisa memperolehnya. Nah, kita tahu ceritanya adalah ketika Musa akhirnya tidak bisa menjaga hatinya, betul? Ya, ketika Musa nggak bisa menjaga hatinya, dia akhirnya marah, dia akhirnya kecewa, dia akhirnya pahit gitu kan terhadap bangsa Israel, ya. Karena kita tahu pada waktu itu, ya, bangsa Israel memberontak, ya, nggak ada air, nggak ada ini, marah mereka, ya kan? Nah, akhirnya Musa pun ikut-ikutan marah gitu kan, sehingga akhirnya Musa nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah, dari cerita ini, ya, Tuhan tuh ingatkan kepada Ibu Christine gitu ya, kalau hari-hari ini tuh ada satu, jadi Chuck Pierce dia dapatkan bahwa hari-hari ini tuh sedang dilepaskan kuasa kegelapan yang tingkat yang tinggi sekali, yang super tinggi gitu, ya. Nah, di mana dia tuh akan mencoba membuat orang tuh hari-hari ini tuh gampang kecewa, gampang marah, gampang emosi, gampang kesel, gitu ya. Dikit-dikit tersinggung gitu ya. Nah, emang lu nggak tahu gua? Emang lu nggak tahu siapa gua? Ya kan? Lu nggak ngerti gua, ya kan? Nah, orang akan hari-hari ini akan bisa gitu ya, bisa sedikit-sedikit
marah gitu. Bisa sedikit marah. Nah, Tuhan tuh kasih ingat saya gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi di sini kita semua mau masuk ke tanah perjanjian, amin kan? Ya, baik maupun tanah perjanjian nanti di surga maupun sekarang, ya kan? Tahun penuaian, ya kan? Kita mau lihat penuaian kan? Ya kan? Kita mau lihat penuaian di usaha kita, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, kantor kita, yang dagang tentunya, yang usaha tentunya pasti mau lihat tuaian di usahanya, betul nggak? Betul ya, di tokonya begitu ya, betul ya. Nah, makanya kita belajar dari Musa ini gitu, ya kita belajar. Nah, Tuhan tuh ingatkan gitu ya, mengenai marah pertama kali di Alkitab gitu, ya mengenai marah pertama kali, kejadian marah pertama kali di Alkitab itu di mana sih, gitu kan, ya kan, kejadian marah sehingga akhirnya nggak bisa nih kalau Musa tadi akhirnya dia nggak bisa sampai gitu kan. Nah, kejadian marah pertama kali di Alkitab itu di Kejadian pasal 4, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Ya. Nah, kalau ada yang bawa Alkitab, kita buka Alkitab kita ya. Nah, di Kejadian 4 itu ya kita tahu ada satu kisah ya kan ya, yaitu kisah siapa Bapak Ibu sekalian di Kejadian pasal yang keempat? Kisah Kain dan Habel, ya kan? Kisah Kain dan Habel. Ya, saya baca dari ayat 3 deh ya. Saya baca dari beberapa waktu kemudian, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Ya. Habel juga mempersembahkan sebagian dari anak sulung kambing dombanya dengan lemaknya. Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu, ya, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Baca sama-sama. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan wajahnya muram. Nah, jadi pertama kali marah itu terjadi adalah pada waktu Kain persembahannya tidak diindahkan sama Tuhan, ya kan? Nah, tetapi kita belajar siang hari ini kenapa persembahannya Kain sampai ditolak sama Tuhan begitu loh, ya? Kenapa persembahannya Habel yang diterima, kenapa persembahannya Kain itu ditolak sama Tuhan? Ya, nah ini kita mesti belajar siang hari ini, ya. Nah, kalau kita memperhatikan, ya, maka persembahannya Kain itu adalah persembahan dari hasil tanah, ya, sayur-sayuran, ya, sayur mayur, gitu ya. Jadi dari produk tanah, ya. Persembahan Kain adalah hasil daripada produk tanah. Nah, tanah, ya, next, tanah adalah sesuatu yang dikutuk oleh Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat 17, ya. Di situ dikatakan bahwa tanah itu dikatakan apa? Ayat 17 di situ. Lalu berfirmanlah, ya betul. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Adam, ya, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan darinya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, ya, dengan bersusah payah engkau mencari makan dari tanah itu seumur hidupmu, ya. Nah, ya, dengan bersusah payah kau mencari makan dari tanah itu seumur hidupmu. Nah, persembahan Kain itu adalah persembahan hasil daripada tanah, ya. Bicara tentang sesuatu, bicara tentang hasil jerih payahmu, bicara tentang hasil keringatmu, berbicara tentang hasil kekuatanmu, ya, kekuatanmu. Lo nggak tahu gue udah kerja siang dan malam, wah, banting tulang apa ya, kaki jadi tangan jadi kepala, apalah pokoknya. Ya, waduh. Jadi persembahan Kain ini bicara tentang kekuatan manusia, bicara tentang kehidupan yang tidak mengandalkan Tuhan, ya, bicara tentang kehidupan yang berusaha sendiri. Ya, pokoknya ya maunya gua, gitu kan. Pokoknya gua mau jalannya ke sini, ya kan. Padahal Tuhan udah bilang, jangan usaha ini, jangan usahanya yang ini. Enggak, ini ya kalau menurut perhitungan, ya, itu saya udah hitung, ini pasti untung, pasti cuan punya, ya. Nggak taunya bukannya untung, buntung saudara, ya kan? Yang ada kecewa, betul nggak? Karena apa Bapak Ibu sekalian?
persembahannya dia mirip seperti persembahannya Kain. Ya. Jadi dari kekuatannya dia, gitu loh. Dari pikirannya dia, dari maunya dia, gitu. Ya. Nah, sebaliknya persembahan daripada si Habel adalah persembahan dari iman, ya. Nah, dikatakan dalam Ibrani 11 ayat yang keempat, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain, ya. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian, ya, bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya, ya. Nah, jadi persembahan Kain itu persembahan dari iman, ya. Artinya apa? Dia ngandelin Tuhan, ya. Persembahan Kain ini, ya, Habel maksud saya, dari iman. Dia mempersembahkan kambing domba, betul? Lambang daripada nanti bicara tentang pengorbanan Kristus, ya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian bahwa pasti Adam dan Hawa sudah mengajarkan kepada anak-anaknya tentang persembahan kurban dari hewan. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Kalau nggak, mana mungkin dia mempersembahkan itu? Pasti dia udah belajar dari papa mamanya. Nah, Habel belajar, ya, karena Adam tahu sesuatu rahasia, ya. Adam tahu sesuatu rahasia. Nah, saudara ingat, ya, waktu peristiwa Adam dan Hawa, saudara masih ingat peristiwa ini, betul nggak, Bapak Ibu sekalian? Ya. Pada waktu itu dikatakan, ya, di dalam Alkitab, di dalam Kejadian pasal yang kedua, ya, pada mulanya itu mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu, ya. Atau di dalam terjemahan bahasa Inggris, salah satu terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan they were no shame. Mereka bahkan nggak tahu apa itu artinya malu, gitu, shame, ya. Nah, ya, kita akan lihat apa yang terjadi pada kehidupan daripada Kain dan Habel ini sebenarnya berawal mulai dari sini, gitu loh, tentang kejadian ini. Nanti saya coba sedikit sama Bapak Ibu sekalian. Jadi pada waktu manusia jatuh dalam dosa, ya kan, Adam jatuh dalam dosa karena makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya. Maka dikatakan yang pertama bersembunyi, betul nggak? Adam bersembunyi. Ya. Adam, di mana engkau? Kata Tuhan. Oh, ya Tuhan, aku takut ketemu engkau, maka aku sembunyi, ya kan? Nah, maka yang dilakukan oleh Adam yang kedua adalah apa, Bapak Ibu sekalian? Adam memakai daun dari pohon ara, betul nggak? Untuk menutup apanya dia? Menutup shame-nya itu, menutup kemaluannya dia, menutup celahnya itu, ya, menutup apa namanya? Menutup ketelanjangannya itu. Jadi dia coba pakai daun pohon ara. Nah, tanpa kita sadar, Bapak Ibu sekalian, ya, tanpa kita sadar, kita pun seringkali sama seperti ini, ya. Kita pun seringkali tanpa kita sadar, karena kejatuhan itu, kita pun coba tutupi ketelanjangan kita, ya kan, dengan banyak daun pohon ara dalam hidup kita. Benar ya Bapak Ibu sekalian? Kita coba tutupi dengan nama baik, dengan kekayaan, ya kan. Kayaknya KPD ini, wah, kalau gua nggak bawa tas Louis Vuitton nih, wah, supaya gua bisa dianggap sama orang, supaya gua bisa di acknowledge sama orang, gua mesti harus punya mobil yang bagus, gua harus punya kekayaan yang sekian, ya. Tanpa kita sadar, Bapak Ibu sekalian, kita coba, ya, tutup semua kemaluan kita itu, ketelanjangan kita itu dengan segala sesuatu yang sifatnya fana, gitu. Dari daun itu, dari daun pohon ara itu, ya. Sekali lagi, dengan apa? Ya, mungkin dengan apa? Dengan kecantikan, dengan prestasi, bisa juga, ya. Atau bahkan juga, mungkin juga dengan perbuatan baik, gitu kan, ya. Nah, jadi sekali lagi,
Itu adalah cara-cara upaya manusia ya untuk menutupi itu semua dengan yang fana itu tadi. Tapi kan Allah Bapa nggak mau ya Bapak Ibu sekalian. Betul tahu? Siapa yang tahu kisahnya? Allah Bapa nggak mau. Lalu kemudian Allah Bapa ambil dari Adam dan Hawa kan daun pohon ara itu diambil ya, oleh Allah Bapa, diambil daun pohon ara itu. Dan sebaliknya Tuhan memberikan jubah pakaian dari kulit binatang ya. Nah kalau pakaian dari kulit binatang ini ya mungkin masih ada darahnya dikit kali ya, masih basah-basah dikit kali. Berarti kan pasti ada binatang yang disembelih, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Betul ya? Kalau pakaian dari kulit binatang berarti kan pasti harus ada binatang yang disembelih. Nah jadi dari awal Tuhan tuh sudah memperkenalkan kepada Adam dan Hawa itu persembahan yang sifatnya kurban domba dan kambing, ya kan, hewan, ya kan. Nah ini adalah lambang daripada pengorbanan Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, ya, kalau hari-hari ini kok saya nggak enak ya hidupnya ya, Pak Hengki, Pastor Hengki, Bu Margaret, kok saya nggak enak hidupnya hari-hari ini ya. Saya banyak banget tekanan ya hari-hari ini. Saya banyak sekali problem. Saya kecewa ini, saya kecewa itu, ya. Saya marah sama si A, saya marah sama si B, saya kecewa, gitu kan. Hidupnya ngalamin kekhawatiran gitu ya. Orang zaman sekarang bilang anxiety gitu kan, ya, stres gitu. Nah jangan-jangan saudara lagi hidup seperti Kain, bukan seperti Habel, ya. Jadi saudara lagi tidak hidup seperti Habel. Tuhan nggak mau. Pasti Tuhan izinin goncangan datang di hidup kita, ya. Tuhan izinin digoncang sama Tuhan, digoncang, usaha gua, prestasi gua, kerjaan gua, digoncang sama Tuhan, ya. Sebenarnya Tuhan tuh lagi mau rontokin daun pohon aranya ini, ya. Tuhan lagi mau rontokin ini apa-apa yang fana, yang saudara pakai, yang saudara andalkan, ya, dengan kekuatan saudara gitu loh, ya, untuk menutupi semua ini, gitu loh. Ini sedang Tuhan, karena Tuhan tuh sayang, gitu. Tuhan mau saudara itu bergantung hanya kepada Dia, gitu loh, ya, kepada Dia, gitu. Seperti Habel, gitu ya, bukan kepada kekayaan saudara, bukan pada sandaran saudara, kepada udah tenang aja. Pokoknya kalau gua dagang sama dia nih, gua punya partner bisnis dia, gua pasti aman. Oh hati-hati saudara. Oh saudara mulai mengandalkan daun pohon ara itu udah pasti digoyang sama Tuhan. Amin. Nah itu udah pasti digoyang sama Tuhan. Nah saudara, saya ini renungkan kisah ini, ya, saya tuh teringat ya. Nah, karena kan tadi kita sempat membahas tentang persiapan untuk menuai gitu ya, persiapan untuk menuai. Nah, saya tiba-tiba diingatkan mengenai kisah daripada pasukan Gideon, ya kan? Pasukan Gideon tuh kan, dia tuh kan dijajah sama orang Midian sekian tahun ya kan. Wah udah apes lah istilahnya. Ya istilahnya mau makan, mau giling anggur aja sampai ngumpet-ngumpet gitu kan, mau giling gandum gitu kan. Pokoknya setiap kali mereka baru berusaha ini, habis usahanya, seperti tiup angin. Baru mulai usaha ini, kok hilang ya. Baru mau coba usaha ini, kok habis ya, gitu kan. Nah, tapi ada Tuhan kan bangkitkan si Gideon ya, Gideon untuk ngalahin ratusan ribu pasukan pasukan Midian. Tuhan cuma pilih 300 pasukan Gideon, ya, Tuhan pilih 300. Tujuannya apa? Supaya pada satu hari kalau mereka itu berhasil, mereka nggak gini, ini gua, ini saya, ya kan? Maka Tuhan nggak mau. Tuhan pilih 300, ya, untuk mengalahkan pasukan yang besar sekali, ya. Mungkin ada pasukan yang besar di depan hidup saudara, ya, rasanya ini mustahil, rasanya nggak mungkin Pak,
Ya, Pak Hengki, kayaknya nggak mungkin nih saya usaha ini, terlalu gede nih tantangan saya nih. Ya, ada musuh begitu besar. Ya, nah tetapi ya firman Tuhan katakan pasukan Gideon ini cuma dikasih 2 senjata sama Tuhan. Cuma 2 senjata. Saudara, coba ulangi berapa senjata saudara? 2 senjata. Ya, boleh gambarnya? Yaitu yang pertama dikasih senjata sama Tuhan yaitu shofar. Ya, shofar. Siapa tahu shofar? Alat tiupnya orang Israel. Ya, tuet, ya kan? Jadi bangsa Israel tuh kalau mau perang, ya mereka tuh tiup shofar. Ya. Tembok Yeriko runtuh ya, betul Bapak Ibu sekalian. Amin. Mau lihat tembok Yeriko runtuh? Amin. Nah, salah satu senjata yang dipakai untuk mengalahkan musuh pada waktu itu, ya kan, bicara tentang doa pujian penyembahan ini shofar, suara, ya kan, shofar. Tapi untuk mendapatkan shofar ini kan nggak mudah, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Perlu ada domba yang disembelih untuk bisa dapat tanduknya, betul, ya. Perlu ada domba yang disembelih. Udah dapat tanduknya, udah disembelih dombanya. Gak cukup sampai di situ Bapak Ibu sekalian, harus direndam di air panas 150 derajat selama 7 hari. Direndam di air yang mendidih, sangat mendidih di atas 100 derajat. Tujuannya apa? Untuk supaya membuat lunak daging-daging yang masih ada di dalam sofarnya itu, tanduknya itu. Dikorekin, dicungkilin. Sakit gak? Sakit. Waktu diproses sama Tuhan sakit gak? Iya sakit. Ampun Tuhan. Ampun Tuhan. Belum cukup, panasin lagi, ya kan? Cokelin lagi dagingnya sampai bersih gitu kan. Maka shofar kalau masih ada daging di dalamnya, kalau ditiup, yang sudah pernah tahu, maka bau. Ya. Shofar kalau masih ada bekas sisa-sisa kotoran di dalamnya itu, kalau ditiup bau. Ya. Hidup kita juga shofar di tangan Tuhan, betul nggak? Betul ya, makanya harus dibersihin, ya, harus dipelintir, dan yang terakhir, tahap terakhir pembuatan shofar adalah dia harus dipotong ujungnya, yang biasa buat nanduk. Yang biasa buat nanduk itu harus digunting, dipotong, ya. Apa yang selama ini menjadi kebanggaan saudara, ya, apa yang selama ini buat saudara itu suka nanduk, ya, itu dipotong, ya. Sakit nggak? Sakit, ya sakit. Waktu itu dipotong, gitu ya. Waktu itu dipotong. Nah, benda yang kedua yang dimiliki oleh pasukan Gideon untuk mengalahkan musuh yang besar itu ternyata buyung yang isinya obor di dalamnya. Ya, ada buyung kosong, tapi ada obor di dalamnya. Nah, buyung kosong ini bicara tentang apa, saudara? Ya. Saya percaya setiap kita itu dipanggil untuk menjadi terang, betul? Ya, menjadi terang supaya kita bisa menuai di sekeliling kita, teman kantor kita, dia orangnya baik ya. Kalau dekat-dekat dia gue seneng loh. Rasa adem hati kalau dekat-dekat dia, bawaan sukacita. Jangan didekat sama Didi itu tuh. Ampun kalau dekat sama dia tuh. Bawaannya tuh dikit-dikit dia tersinggung. Enak loh main sama dia tuh. Kalau main sama dia itu, kita cuma salah ngomong sedikit, dia udah marah sama kita. Jangan main sama dia deh, ya kan? Nah, buyung kosong isinya obor di dalamnya ini lambang hidup kita juga, Bapak Ibu sekalian. Ya, saudara, seringkali itu apinya Tuhan dalam hidup kita, ya, itu seringkali itu terhalang karena ada buyung-buyung itu, gitu ya. Ada buyung-buyung yang merintangi sinar itu, gitu kan. Buyung-buyung ini apa sih Pak? Ya kan? Ya. Apa sih Pak buyung-buyung ini? Salah satunya adalah paradigma kita, kehidupan lama kita yang masih belum diubahkan sama Tuhan. Ya itu dia tadi, daun pohon ara. Itulah yang seringkali itu merintangi
Nah, Tuhan tuh nggak mau itu. Makanya dihancurin dulu kan sama Gideon kan. Wah, ya kan, supaya obor yang ada di dalamnya itu bisa kelihatan, bisa nyala. Seringkali nggak enak, ya kan? Waktu kenyamananmu, ya, waktu apa yang kau andalkan, waktu apa yang kau banggakan, ya, itu waktu itu dipecahin, ya kan? Itu nggak enak, ya. Nah, saya cerita secara singkat aja, riset menunjukkan 70-90% kehidupan manusia, semua tindakan yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, ya, apakah itu berjalan, apakah itu makan, ya, bergaul, bahkan mengendarai mobil, ya, semua yang saudara lakukan di kehidupan saudara sehari-hari itu hampir 90% itu semuanya ditentukan oleh atau dihasilkan oleh pikiran subconscious, oleh pikiran bawah sadar kita, ya, oleh pikiran di bawah sadar kita di sini, ya. Nah, siapa di sini yang masih ikat tali sepatu masih mikir? Boleh angkat tangan yang ikat tali sepatu masih mikir? Nggak ada, ya? Betul kan? Kalau ada, kita lagi nyetir mobil atau naik motor, tiba-tiba ada kucing lewat atau orang nenek-nenek nyebrang, tiba-tiba mendadakan. Siapa di sini masih mikir gimana caranya ngerem? Ada? Saya doakan. Bapak Kepala doakan. Nggak ada tentunya, ya, betul Bapak Ibu sekalian. Ya, betul, ya. Nah, karena itu udah diambil alih oleh pikiran kita yang ada di sini. Nah, tanpa kita sadar, pikiran kita yang ada di sini ini, ya kan, ya, yang disebut dengan paradigma, ya, paradigm, ya, itulah yang menentukan kenapa kok orang ini gagal terus ya hidupnya, ya, gitu loh. Kenapa kok orang ini kok bolak-balik dia begini terus, ya, lupa diajak foto tersinggung, lupa diajak ini marah, ya kan. Nah, itu dia, karena adanya benteng-benteng di dalam pikiran kita yang belum disembuhkan oleh Tuhan, yang belum dihancurkan sama Tuhan, gitu loh, ya. Ada banyak benteng-benteng masa lalu, ya. Paradigma ini, ya, Bapak Ibu sekalian, buyung ini itu terbentuk dari apa? Dari waktu dia dilahirkan, ya. Saya punya teman, seorang teman, ada banyak, nanti saya cerita satu-satu. Saya punya teman, ada satu teman, dia pada waktu, ini nggak apa-apa ya, maaf ya, saya cerita ini supaya kita belajar. Dia pada waktu dia dikandung sama mamanya, dia anak wanita, dia dikandung sama mamanya, itu papanya selingkuh, sehingga akhirnya mamanya tuh marah sekali, benci sekali, tapi jadinya dilampiaskan ke anak ini, gitu. Dia tolak anak ini, ya, karena dia marah sama suaminya, dia tolak anak ini. Nah, akhirnya anak ini lahir, ya, atau ya, tumbuh besar di bawah satu bayang-bayang spirit penolakan, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Akhirnya dia tumbuhnya memang susah dalam pergaulan. Dalam pergaulan susah, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit merasa dirinya nggak diterima, ditolak, gitu loh. Nah, ini perlu disembuhkan, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Ini perlu dihancurkan benteng-benteng yang ada di sini. Ya, maka Rasul Paulus katakan, senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, tapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yaitu yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng dan kubu-kubu. Ya kan, ayatnya ada kan? Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada siapa? Kristus. Supaya penyembahan dia menjadi penyembahan apa ya? Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, siang hari ini Bapak Ibu, kita
datang sama Tuhan yuk. Apapun mungkin masa lalumu, apapun mungkin trauma-trauma masa kecil, ya kan? Ya. Tidak ada yang tidak Tuhan sanggup lakukan. Amin. Tidak ada yang Tuhan tidak sanggup pulihkan. Amin. Saya diberkati dengan video ini ya, sebelum kita naik pujian, kita menyembah Tuhan, kita doa. Saya diberkati dengan video ini ya. Walaupun mungkin kita belum maksudnya gini, mengenai apakah ini 100% tepat, valid, ya kita juga nggak tahu. Tetapi ini adalah bukti secara sejarah historis dan secara arkeologi dari para ahli ya, mereka mendapatkan ini. Dan kita tonton sebentar ya sebelum kita tutup doa. Ya, boleh nggak kita bisa mungkin agak digelapkan sedikit, kita lihat videonya sebentar ya. This chapel within the church stands on revered ground, traditionally believed to be the burial site of Adam, the first man, directly beneath Golgotha, the very place where Christ was crucified. According to biblical accounts, the crucifixion of Christ caused an earthquake, splitting the rock of Golgotha. Remarkably, the fractured rock is still visible behind the altar in this chapel. Tradition has it that during the crucifixion, Christ's blood flowed down the crack, reaching the remains of Adam below. Observe the red veins on the rock of Golgotha in the chapel of Adam, symbolizing the precious blood of Jesus Christ. If you enjoyed this video, please consider giving it a like and subscribing to the channel for more content on holy Christian places. Saudara, ini video singkat ya, sambil kita ambil waktu kita tutup mata kita gitu. Video ini video singkat, saudara. Saya juga baru tahu kalau ternyata di gereja Holy Spirit Church di Yerusalem itu ternyata ada satu bagian ya yang disebut dengan Chapel of Adam. Saya baru tahu itu, saya belum ke sisi itu. Nah, ternyata Chapel of Adam ini dipercayakan. Jadi, saudara, supaya saudara ngerti, Holy Spirit Church itu dipercaya oleh orang-orang Kristen Ortodoks dan orang-orang Katolik bahwa itu adalah Gunung Golgota atau Bukit Golgota, tempat penyaliban Yesus. Itu adalah tempat Holy Spirit Church itu ditemukan oleh Ratu Helena ya pada waktu waktu dia ke Yerusalem. Jadi tempat itu ditemukan ya. Nah, persis di bawah Gunung Golgota atau Bukit Golgota itu dipercaya adalah makamnya daripada Adam. Nah, pada waktu Tuhan Yesus disalib di atas kayu salib di Bukit Golgota, maka dikatakan kan terjadilah gempa bumi, betul, pada jam 3. Terjadilah gempa yang hebat. Nah, dipercaya bahwa Bukit Golgota itu mengalami retakan. Dan pada waktu itulah darah Yesus itu tercurah mengalir melalui semua retakan itu sampai kepada Adam, sampai kepada kuburannya Adam. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara semua pada siang hari ini? Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun kondisimu, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh darah Yesus. Amin. Darahnya sudah tercurah, menembus semua bukit tengkorak itu, dan darahnya mengalir terus sampai kepada dasar, sampai kepada kejatuhan manusia pertama. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa pulihkan dalam hidupmu ya. Mari saya undang pemain musik ini. Siapa datang sama Tuhan, saudara? Amin. Datang sama Tuhan. Biar kita datang, biar kita seperti Habel, kita mau mempersembahkan korban. Ya. Apa yang jadi masalahmu?
tidak ada yang tidak dapat dikalahkan oleh korban Yesus di kayu salib. Amin. Dia sudah mati buat engkau di Golgota, dan darahnya sudah menyentuh sampai di pada makam daripada Adam. Selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saudara kita datang siang ini, bahwa semua apa yang mungkin menjadi persoalanmu, apa yang menjadi pergumulanmu selama ini, biar izinkan Bapa tanggalkan setiap daun-daun pohon ara dalam hidupmu. Dan sebagai gantinya, biarkan Bapa memakaikan pakaian dari kulit binatang itu kepada saudara, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Jerit sama Tuhan, saudara siang ini. Jerit sama Tuhan. Gak ada masalahmu yang mustahil buat Tuhan. Gak ada masalahmu yang mungkin terlalu kecil buat Tuhan. Mungkin kau merasakan satu sakit penyakit yang sudah menaun, yang rasanya sudah tertutup pintunya. Mungkin kau merasa kehidupanmu sudah tidak ada harapan. Masa depanmu kayaknya pekerjaan kok susah. Setiap kali kau berusaha kok selalu gagal. Siang hari ini ada darah Tuhan Yesus. Semua
bersama lagi dengan yang maha lalu Tuhan. Hidup kami hidup berkemenangan. Hidup kami hidup penuh dengan janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran firman Tuhan. Biar semuanya itu boleh kami renungkan. Menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Hidup kami terlalu berharga karena Engkau sudah tebus dengan darah-Mu yang mahal Tuhan. Tidak ada satu pun yang dapat mencuri itu semua. Kami kepunyaan Tuhan, kami milik Tuhan, kami biji mata Tuhan, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Kau Allah kami kekal selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya.